Oke coy, jumpa lagi dengan backend magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Seperti biasa ya, sebelumnya terima kasih buat ya semuanya yang udah support backend magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan tentunya mudah-mudahan yang lagi nonton pada sehat-sehat selalu dan ya lancar-lancar terus lah karirnya. Oke, biar gak banyak cincong, di video kali ini tuh backend magang bakal bahas kenapa sih HTTP 2 tuh lebih cepat dari HTTP 1. Apa yang ngebuat dia tuh lebih cepat dari HTTP 1. Dan gimana keterkaitannya dengan ya dalam konteks microservices dan gRPC. Ini seperti itu. Oke, jadi biar gak banyak cincong, kenapa sih HTTP 2 itu lebih cepat dari HTTP 1? Kita langsung ke yang pertama. Yang pertama itu adalah binary framing layer. Nah, penjelasannya tuh gini ya. Ini tuh HTTP 2 itu dia tuh mengkodekan pesan lah. Jadi di code pesan itu menjadi format biner. Nah, ini memungkinkan pesan itu tuh dipecah menjadi unit-unit kecil yang disebut frame. Nah, ini tuh memungkinkan komunikasi yang lebih efisien lah dan pengelolaan pesannya itu lebih baik dibandingkan dengan format teks yang ada di HTTP 1. Nah, dalam konteks microservices, kita tuh bisa ya bayangkan gini lah. Kita tuh memiliki beberapa service gitu ya yang berkomunikasi satu sama lain melalui HTTP 2. Nah, misalnya layanan pembayaran dan layanan pesanan lah gitu misalnya ya. Nah, ketika layanan pembayaran ini mengirimkan permintaan ke layanan pesanan, nah pesan itu tuh dipecah gitu loh menjadi frame biner yang lebih kecil. Nah, ini memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan mengurangi overhead komunikasi antara microservicesnya gitu ya. Jadi itu poin pentingnya ya, dia tuh mengurangi overhead komunikasi antara microservicesnya. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah multiplexing. Nah, multiplexing itu gini. Intinya dengan si binary framing tadi, permintaan dan respon itu dapat dimultiplex lah gitu secara penuh ya. Jadi request sama responnya itu dapat dimultiplex secara penuh. Ini tuh berarti bahwa request sama respon itu dapat dikirim melalui satu koneksi TCP secara bersamaan tanpa harus nunggu satu sama lain. Poin pentingnya di situ ya. Dia tuh bisa ngirim dalam satu koneksi TCP secara bersamaan. Jadi seperti itu. Contohnya ya kalau dalam microservices itu misalnya kita ada service yang jadi API gateway gitu dan dia tuh menerima beberapa request dari klien untuk ya buat ke si usernya gitu ya. Misalnya ada service user gitu, terus ada service pesanan lagi, terus ada service inventaris. Nah, si gateway-nya ini, si API gateway-nya itu dia tuh bisa ngirim semua request itu melalui satu koneksi TCP yang ke layanan terkaitnya gitu loh. Atau ke service-service yang dituju gitu loh. Nah, service backend ini kemudian dia tuh ngeproses request tersebut secara paralel dan ini mengurangi waktu respon secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan nih misalnya di sini, apa sih multiplex itu, Bang? Nah, intinya sih gini ya, multiplex itu tuh simpelnya dia itu ya suatu teknik lah yang memungkinkan pengiriman beberapa aliran data itu melalui satu saluran komunikasi secara simultan seperti itu. Nah, dalam konteks HTTP 2 ini multiplexing itu memungkinkan beberapa request sama respon itu dikirimin melalui satu koneksi TCP di saat yang sama. Jadi dia ini menghilangkan masalah head of line blocking itu seperti itu. Itu head of line blocking itu sering terjadi pada HTTP 1. Intinya sih gini ya. Penjelasan lebih anunya ya. Intinya pada HTTP 1 itu kan setiap request itu kan harus nunggu request sebelumnya selesai gitu ya, baru dia tuh bisa diproses. Nah, karena hanya ada satu request yang bisa dikirim melalui satu koneksi pada satu waktu, ini tuh menyebabkan lah yang namanya ya latensi ya, jika ada permintaan yang lambat di antara beberapa permintaan yang lebih cepat gitu ya. Jadi kalau ada request yang lambat di antara beberapa request yang lebih cepat ya ini jadi bikin latensi gitu loh, karena ini saling nunggu gitu. Nah, HTTP 2 itu memperkenalkan konsep frame dan stream untuk mengatasi masalah itu gitu kan. Yang ini kalau frame itu ya unit data terkecil ya yang dipecah dari pesan HTTP 2. Yang tadi saya udah sebutin, intinya semua pesan itu dipecah jadi frame sebelum dikirim melalui koneksi. Nah, kalau stream, aliran datanya itu independen itu yang terdiri dari satu data atau beberapa frame. Jadi seperti itu. Nah, cara kerjanya si multiplexing itu dalam HTTP 2 ya tentunya. Intinya sih ya dia tuh pertama kan ada fragmentasi permintaan sama respon ya. Jadi dari request sama respon tuh ada fragmentasinya. Nah, request HTTP 2 itu kan dipecah jadi beberapa frame. Nah, setiap frame itu berisi sebagian kecil
dari data request atau respon. Jadi kayak dia tuh dibagi-bagi seperti itu. Dan kedua itu cara kerjain si multiplexing, pengirimannya itu paralel. Jadi beberapa stream dari ya si request dan respon itu dapat dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP yang tadi saya udah sebutin, dan setiap frame dari stream yang berbeda tuh bisa dikirim dalam urutan apapun gitu loh. Jadi nggak terpaku sama siapa yang duluan, siapa yang lebih cepat ya seperti itu. Dia bisa menghandle itu dengan lebih baik lah gitu. Dan yang ketiga itu cara kerjanya si multiplexing itu dia tuh reassemblasi lah itu ya, di reassemble gitulah, reassemblation di sisi penerimanya, di sisi kliennya gitu. Jadi di sisi klien itu frame-frame itu dikumpulin dikumpulin lagi berdasarkan ID streamnya. Nah untuk bentuk kembali permintaan ataupun respon yang utuh, ini seperti itu. Jadi dalam stream tadi tuh setiap stream itu memiliki ID unik gitu ya. Jadi kalau ada beberapa stream yang berjalan bersamaan tuh dia nggak akan bingung, tuh seperti itu. Dan kalau misalnya kita bicarakan terhadap apa ya microservices gitu ya, itu tuh sama sih kayak tadi. Misalnya kita bisa imagine lah kalau ada service jadi API gateway, dia nerima beberapa request dari klien. Nah misalnya si klien ini ada yang minta data pengguna, ada yang minta data produk, terus ada yang minta data pesanan sekaligus. Kalau di HTTP 1 layanan gateway itu harus nanganin permintaan ini satu persatu ya. Nah kalau dalam HTTP 2 itu gak betul seperti itu gitu loh. Jadi si API Gateway itu bisa ngirim request untuk data pengguna, terus data produk sama data pesanan tadi dalam satu koneksi TCP. Nah si backend service yang nerima request tadi itu bisa ngeproses semuanya secara paralel, terus dia ngirim-ngirim frame-frame tadi tuh ke dalam respon dalam koneksi yang sama juga gitu loh. Jadi dia bisa paralel buat ngeproses itu gitu loh. Nah setelah itu API Gateway ini bakal ngumpulin frame-frame yang tadi dikirim sama si backend itu, dan akhirnya dia bisa ngirim ke user secara lengkap. Intinya ke klien itu ya, ini bukan user, lebih ke arah client side-nya ya, intinya nanti dengan itu tuh si klien tuh bisa nerima dengan lengkap tanpa nunggu satu request itu selesai gitu loh sebelum yang lain tuh dimulai. Itu seperti itu. Jadi yang jelas kalau dari yang dibahas tadi, keuntungan si multiplexing itu pasti efisiensi koneksi jelas, pengurangan latensi juga jelas, dan intinya dengan seperti itu pasti ada ke arah pemanfaatan bandwidth yang lebih baik. Ini seperti itu. Ya pokoknya dengan demikian tuh multiplexing ini dalam HTTP 2 itu tuh memungkinkan layanan microservice itu untuk berkomunikasi lebih cepat dan efisien gitu dah. Oke, itu ya kira-kira untuk yang multiplexing ini. Setelah itu kita lanjut. Yang selanjutnya itu adalah stream prioritization. Itu tuh kira-kira gini deh. Itu ya si HTTP 2 itu dia tuh memungkinkan developer itu untuk nyesuaiin prioritas relatif dari request atau stream. Ini seperti itu. Nah, ini memungkinkan server itu untuk mengirim lebih banyak frame untuk request dengan prioritas yang lebih tinggi terlebih dahulu gitu ya. Poin pentingnya di situ. Jadi kalau dalam konteksnya microservice, kalau ada beberapa permintaan data yang masuk dari klien, nah seperti misalnya ya ada request untuk ngebuat halaman utama gitu kan, ngebuat lagi untuk memuat halaman utama, dan ini kan biasanya prioritas tinggi gitu ya. Terus ada request lagi untuk ngambil halaman profil pengguna. Nah ini umumnya berarti kan ini prioritasnya lebih rendah. Nah servernya itu bisa ngeprioritasin gitu loh pengiriman data untuk halaman utama tadi itu lebih dahulu gitu. Jadi bisa mastiin bahwa si user atau di sisi client side itu mendapatkan pengalaman yang lebih responsif. Ini seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah ini server push. Jadi HTTP 2 itu memungkinkan server itu untuk ngirimin resource tambahan ke klien tanpa harus nunggu request yang eksplisit dari klien gitu intinya. Jadi ini tuh membantu mengurangi latensi juga dan ngirimin resource itu yang kemungkinan besar tuh bakal diminta sama si klien gitu loh. Contohnya itu misalnya dari klien itu minta halaman web dari layanan front end gitu ya. Nah si server ini dapat secara proaktif lah ngirimin kayak script JavaScript-nya, CSS-nya, terus gambar-gambar yang dibutuhin untuk halaman itu loh. Intinya tuh
tanpa menunggu permintaan individu untuk setiap sumber daya itu tadi, untuk setiap resource tadi gitu loh. Nah, ini tuh sangat berguna dalam microservices tuh untuk mengurangi waktu pemuatan halaman dan memberikan ya pengalaman pengguna yang lebih baik lah, lebih cepat ya, seperti itu. Dan selanjutnya di HTTP 2 itu dia juga punya HPACK header compression. Ya, HPACK ini anaknya nyebutnya HPACK aja lah biar cepet ya, HPACK. Intinya HTTP 2 itu dia tuh menggunakan algoritma kompresi khusus yang disebut HPACK itu untuk mengurangi ukuran header yang dikirim, terutama dikirim berulang kali dalam suatu request yang sama gitu loh. Dan ini tuh guna banget buat menghemat bandwidth sama ya meningkatkan efisiensi tentunya gitu loh. Jadi dalam konteks microservice ya, contohnya ya apa ya, bayangin aja lah, misalnya setiap request antara service di API Gateway gitu kan, dan service-service yang lain itu tuh apa ya bilang itu mengandung header yang cukup besar gitu kan, misalnya kayak token autentikasi misalnya gitu. Nah, dengan HPACK ini, header ini tuh bisa dikompresi secara signifikan gitu, jadi diperkecil gitu. Intinya dia bakal ngurangin ukuran data yang dikirim dan mempercepat komunikasi antar layanannya, itu seperti itu. Ya, pokoknya sih pengujian lagi. Intinya sih si HTTP 2 ini menawarkan banyak penguntungan gitu ya. Kita developer tuh ya tetap perlu menguji lah dan mengoptimalkan aplikasi kita tuh buat memaksimalkan manfaatnya gitu loh. Jadi kalau penggunaan yang nggak sesuai ya nggak tepat juga. Intinya saya selalu bilang ya di video-video saya sebelumnya, semua teknologi itu bagus tapi tergantung pemakaiannya tepat atau enggak gitu. Jadi penggunaan HTTP 2 itu ya tergantung pada skenario teknis tertentu lah ya. Jadi beberapa fitur tuh mungkin nggak memberikan peningkatan kinerja yang signifikan gitu loh kalau optimasinya nggak tepat gitu. Jadi misalnya saya dalam microservice gitu ya, saat pengujian dan optimasi kan kita bisa lakuin itu pakai alat-alat kayak JMeter atau K6 gitu kan. Nah, ini untuk memantau ya kinerja service kita lah dan mengidentifikasi bottleneck-nya gitu. Nah, misalnya itu kalau server push itu digunakan secara berlebihan, tadi yang tentang server push ya, itu misalnya digunakan secara berlebihan, itu tuh dapat menyebabkan overhead yang nggak perlu juga gitu loh. Jadi developer tuh perlu ya mengukur kinerjanya lah dan menyesuaikan strategi pengiriman konten untuk memastikan efisiensi yang maksimal. Jadi seperti itu. Jadi ya, dengan penjelasan dan contoh-contoh tadi harusnya kita bisa memahin lah ya kaitannya antara fitur-fitur HTTP 2 dalam konteks backend microservices gitu loh. Nah, untuk selanjutnya apa sih kaitannya gRPC dengan HTTP 2? Karena biasanya kan kalau penggunaan gRPC itu selalu diidentikan dengan si HTTP 2. Bahkan sering ditanyain dalam user interview. Jadi ya ini simak baik-baik lah ya dari awal sampai akhir ini kenapa sih HTTP 2 lebih cepat dan kaitannya dengan gRPC ini. Oke, jadi intinya gini ya. Kan HTTP 2 sama gRPC ini sebenarnya hubungannya erat ya, terutama dalam konteks pengembangan aplikasi di Golang gitu loh. Jadi kalau gRPC ini kan dia itu ya framework RPC ya, Remote Procedure Call yang dikembangkan oleh Google. Terus gRPC ini ya dia itu memungkinkan layanan berkomunikasi secara langsung dengan memanggil metode pada service yang berbeda lah, seolah-olah itu adalah panggilan metode yang lokal gitu loh. Terus gRPC ini juga menggunakan protobuf ya, atau protokol buffer ya kalau lengkapnya, untuk mendefinisikan interface dan struktur data yang efisien dalam serialisasi data. Jadi seperti itu. Nah, kalau si HTTP 2 itu kan dia itu protokol transfer data aja lah yang merupakan pengembangan dari HTTP 1. Ini seperti itu. Nah, kalau fitur-fiturnya udah dijelasin tadi, ada multiplexing, header compression, terus server push dan lain-lain. Nah, intinya keterkaitannya yang pertama adalah gRPC itu kan secara default dia menggunakan HTTP 2 sebagai protokol transportasinya. Itu seperti itu. Jadi keterkaitannya si gRPC dengan HTTP 2 itu kira-kira begini. Jadi dimulai dengan transportasi yang efisien. Intinya kan gRPC itu menggunakan HTTP 2 buat ngirimin data.
terus memanfaatkan fitur-fitur HT2 seperti multiplexing. Intinya yang memungkinkan beberapa ya panggilan gRPC itu terjadi secara bersamaan melalui satu koneksi TCP. Dan jelas ini tuh ngurangin latensi dan meningkatkan throughput-nya gitu loh. Nah, kalau yang kedua itu adalah kompresi header. Jadi gRPC itu memanfaatkan kompresi header dari HTTP2 buat ngurangin ukuran pesan yang dikirim. Jelas ini tuh menghemat bandwidth dan ya mempercepat komunikasi antar layanannya. Kalau kita bicara detail ya kompresi header tuh gimana? Intinya kompresi header itu dia tuh teknik untuk ngurangin ukuran data aja lah yang dikirim dalam headernya si HTTP gitu loh. Nah, HTTP2 ini menggunakan HPEG tadi ya udah dijelasin sebelumnya untuk mengkompresi header, ngehemat bandwidth dan mempercepat transmisinya datanya gitu loh. Jadi dalam contohnya ya dalam gRPC itu kalau setiap permintaan ya, setiap request dari klien ke server itu dia tuh punya header yang besar kayak token autentikasi tadi saya udah sebut ya. Terus intinya dengan kompresi header ini ukuran datanya itu yang dikirim itu berulang kali dapat dikurangi gitu loh. Jadi dapat dikurangin terus. Nah, misalnya token yang sama itu nggak perlu dikirim lagi dalam ukuran penuh setiap kali. Nah, itu maksudnya ya. Jadi cukup referensi atau versi terkompresinya aja gitu loh. Jadi nggak harus ngirim secara utuh gitu loh. Nah, selanjutnya itu adalah bidirectional streaming. Nah, gRPC itu dia tuh ngedukung komunikasi dua arah ya secara streaming ya. Nah, yang tadi disebut bidirectional streaming dan dia tuh dioptimalin sama si HTTP2 ini. Jadi ini tuh memungkinkan klien sama server itu buat ngirim pesan secara independen di sepanjang koneksi yang sama tanpa harus menunggu respon. Jadi seperti itu. Kalau apa ya? Contohnya ya dalam aplikasi gRPC itu misalnya service chat yang real time gitu loh. Ini tuh bisa menggunakan bidirectional streaming ini tadi gitu ya. Jadi klien ngirimin pesan ke server dan server itu ngirim pesan ke klien secara simultan, seperti itu. Dan ini tuh memungkinkan percakapan real time tanpa latensi yang disebabkan ya giliran menunggu tadi, ini seperti itu ya. Dan yang terakhir tuh keterkaitannya gRPC dan HTTP2 itu di segi keamanan. Jadi gRPC itu dapat memanfaatkan fitur keamanannya si HTTP2. Misalnya itu ada di HTTP2 tuh ada fitur keamanan tuh namanya TLS, Transport Layer Security. Jadi guna TLS itu buat memastikan komunikasi yang aman lah ya dan transkripsi antara servisnya gitu, antar service to service. Yang intinya sih si gRPC ini kan dia seperti saya bilang tadi ya, dia nggunain fitur keamanan dari HTTP2 itu si TLS. Dia tuh digunakan untuk mengenkripsi komunikasi antara klien dan server gitu loh. Jadi ini bakal memastikan bahwa data yang ditransmisikan itu aman ya dari penyadapan dan manipulasi. Kalau misalnya saya analogikan ya, misalnya kita tuh ngirim pesan rahasia itu kepada ya teman kita gitulah ya. Nah, kita ngirim itu misalnya lewat kurir gitu karena untuk mastiin pesan itu aman gitu, kita tuh masukin ya pesan itu ke dalam kotak yang dikunci gitu, dan kunci itu yang bisa buka cuma temannya yang dituju gitu. Tuh analoginya seperti itu. Jadi ya kalau dalam contohnya dalam gRPC ini misalkan ketika suatu layanan microservice gitu ya berkomunikasi satu sama lain, nah mereka ini menggunakan TLS untuk enkripsi datanya. Jadi misalnya ada layanan pembayaran, terus ada layanan pesanan, ada servis pembayaran, ada servis pesanan. Nah itu kan dapat berkomunikasi tuh. Nah dengan TLS ini dia tuh bakal lebih aman lah gitu loh. Jadi dengan TLS ini itu bakal memastikan bahwa kayak informasi sensitif seperti kayak detail kartu kredit gitu. Nah itu tuh tetap terlindungi lah selama transmisi datanya gitu. Nah jadi kalau misalnya saya jelasin dikit tentang TLS, ya intinya sih TLS itu tuh cuma protokol kriptografi lah yang menyediakan komunikasi aman di jaringan komputer seperti itu. Nah, TLS ini kan mengenkripsi data yang dikirim antara klien dan server. Nah, setelah itu yaitu mastiin bahwa ya data tersebut tuh nggak bisa dibaca atau dimodifikasi oleh pihak ketiga yang misalnya ya dia tuh nggak berwenang gitu loh. Yang intinya sih si TLS ini juga ya menyediakan autentikasi. Jadi dengan autentikasinya itu bakal memastikan bahwa
klien tuh berkomunikasi dengan server tuh secara benar dan bukan dengan pihak yang mencoba-coba buat niru server tersebut gitu loh. Ya seperti itulah ya. Jadi kalau keterkaitannya si gRPC dengan HTTP2 ini, terutama dalam konteks keamanan tadi, jadi kan di gRPC sendiri kan udah pakai protobuf ya. Jadi banyak yang ngomong gitu misalnya dengan protobuf itu udah aman karena harus sama-sama punya protobufnya. Iya, bisa dibilang begitu, tapi kalau untuk keseluruhannya layanan dari gRPC dan HTTP2 ini lebih aman lagi karena si HTTP2 itu punya TLS. Jadi imaginenya gini ya, misalnya kita tuh punya microservice yang ngirim data pengguna gitu ya dari satu layanan ke layanan lain ya. Jadi ke service yang lain, dari satu service ke service yang lain pakai gRPC. Nah, pertama itu kan pasti protobuf dulu nih ya. Jadi kan si data pengguna itu misalnya nama, email gitu kan, itu kan diserialisasi menggunakan protobuf, jadi format biner. Nah, ini tuh kan jelas udah mengurangi ukuran datanya, jadi lebih efisien buat dikirim. Nah, selanjutnya itu baru perannya si TLS. Jadi koneksi antara kedua service ini itu diamankan menggunakan TLS gitu. Jadi keamanan koneksinya itu yang pakai TLS gitu loh. Nah, data biner yang dihasilin sama protobuf tadi itu dienkripsi lagi nih oleh si TLS gitu ya sebelum dikirim melalui jaringan. Nah, ketika data diterima di service tujuan, nah TLS ini balik yang tadinya nge-enkripsi, dia balik ngedeskripsi data tersebut gitu loh. Jadi yang pertama tuh dia mengenkripsi, kedua dia mendekripsi gitu data tersebut. Nah, data biner yang udah terdekripsi itu baru kemudian tuh bisa dikodekan sama protobuf buat menghasilin kembali data-data yang tadi dikirimin itu gitu. Kayak tadi kan kita ngirim data pengguna seperti kayak email bla 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 gitu kan. Nah, sama TLS dienkripsi, udah nyampe di tujuan, didekripsi lagi, baru sama si protobuf itu di decode lagi datanya gitu loh. Tadi tadi kayaknya saya nyebut kode ya. Sorry ya, maksudnya di decode sama si protobuf itu gitu. Ya intinya sih dengan demikian tuh protobuf itu memastikan data yang dikirim itu efisien, terstruktur dengan baik. Nah, sementara si TLS ini memastikan bahwa data tersebut aman gitu selama perjalanan. Ya seperti itu. Ya intinya sih kesimpulannya ya HTTP2 itu yang ngasih fondasi yang kuat lah buat gRPC dengan fitur-fitur yang meningkatkan efisiensi dalam performa komunikasi antar layanan gitu. Yang pasti ya di Golang itu kan kita tuh pakai gRPC kan itu dia berjalan di atas HTTP2 gitu, dan ini tuh ya memungkinkan lah developer tuh untuk ngebangun aplikasi microservice yang lebih cepat, efisien, dan tentunya lebih scalable. Dan seperti itu. Jadi kira-kira gitu sih ya, kenapa HTTP2 itu lebih cepat dari HTTP1, fiturnya apa aja, dan ya keterkaitannya dengan dalam konteks microservices, sama keterkaitannya dalam gRPC. Ini seperti itu. Jadi jangan salah nih, bukan karena ada HTTP2 terus ada gRPC, enggak. HTTP2 yang dulu ada gitu kan, baru gRPC ini dia menggunakan si HTTP2 ini. Jadi HTTP2 ini yang ngasih fondasi yang kuat gitu buat gRPC dengan fitur-fiturnya gitu ya. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa support terus Backend Magang dengan subscribe, share, dan likes gitu ya. Terutama ya share ya. Karena sempat tahu ada teman-temannya yang lagi belajar sesuatu atau ada teman-teman yang lagi ngalamin suatu kendala, mungkin bisa terbantu dengan video-video yang saya buat. Dan ya seperti biasa ya, sekali lagi terima kasih, salam Backend Magang.